Selamat malam, saya senang menyambut Anda di channel Sovelmas. Tamu kita adalah Yaroslav Staruhin, penulis Global Faith yang juga sedang syuting, jadi Anda bisa menonton videonya di channel Global Faith. Yaroslav, Anda terlibat langsung dalam pengembangan proyek crowd investing Sovelmas dan Anda memberitahu banyak orang tentang proyek ini. Dan video-video itu ditayangkan ratusan ribu kali di channel Anda. Dan sejumlah besar orang belajar tentang pelaksanaan proyek ini dan kesempatan untuk ambil bagian dalamnya. Jadi tolong ceritakan pada saya bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat apa yang sudah Anda lalui dan apa yang sudah Anda capai sekarang. Faktanya, pengembangan seperti ini sudah dilakukan sejak Global Faith diciptakan, yang mana saya mengerti kalau ada orang-orang di antara kita yang punya sesuatu yang bisa mereka tawarkan pada masyarakat. Namun, karena mereka merasa malu atau karena otoritas sosial imajiner yang palsu, mereka jadi tidak punya akses terhadap sesuatu. Dan saya mencetuskan ide untuk menggunakan digitalisasi ini yang berikutnya kira-kira ini kami jadi bisa syuting untuk seterusnya, yaitu untuk merekam para pendiri, individu-individu yang mendorong peradaban untuk maju dan mempostingnya di web. Karena ada juga individu-individu semacam itu yang saling mencari satu sama lain dan ingin bertemu. Ini benar-benar mengejutkan. Ini bisa terjadi berkat channel Global Faith. Bangunan berstruktur baja, wilayah yang luas, sejumlah besar orang telah bersatu dan menciptakan sebuah komunitas. Rangka baja telah dipasang di sini dan kami sudah punya komunitas yang kami bangun sendiri. Jadi saya senang sekali karena sarana interaksi dan pekerjaan saya telah terbukti bermanfaat dan terlaksana dalam kehidupan nyata. Ini hebat sekali. Tidak ada yang perlu saya tambahkan dalam konteks ini. Tetapi ada satu hal yang menarik. Saya terkadang mendengarnya sebagian orang berpendapat begini, yaitu mereka sulit mempercayai proyek tertentu pada kemungkinan penerapannya dalam keadaan tertentu yang sudah berlaku di dunia, dalam ekosistem yang sudah ada, bahwa semuanya sia-sia. Kita tidak perlu melakukan apapun dan tidak ada gunanya melakukannya. Namun, menurut saya, proyek yang telah Anda ciptakan, Global Faith, membagikan informasi tentang banyak sekali peluang, dan proyek Sovelmas yang telah jadi bagian sejarah Global Faith membuktikan keberadaannya bahwa peluru sudah ditembakkan, dan itu tembakan yang sangat jitu, tepat di kepala, dan semuanya berkembang tepat di depan mata kita dalam waktu 70 hari. Dan sungguh luar biasa bahwa ada platform yang telah Anda ciptakan, termasuk platform di mana Anda bisa membahas ide, pemikiran perihal pelaksanaannya, dan memulai pekerjaan yang sebenarnya. Terima kasih. Kita tidak bisa berleha-leha seperti kata pepatah. Kita tidak bisa menggoleskan rasa terima kasih di atas roti. Teman-teman yang terhormat, gedung ini sudah dibangun selama 5 tahun. Saya tidak akan jadi diri saya yang sekarang jika saya tidak mengembangkan topik ini lebih jauh. Kenyataannya bukan 5 tahun, kurang dari itu. Tapi tetap saja, operator Sovelmas bisa saja mematikan kameranya, tapi Global Faith akan tetap lanjut dan menunjukkan semuanya kepada Anda. Teman-teman yang terhormat, saya ingin mengatakan hal ini. Global Faith adalah proyek yang bertujuan menciptakan prasyarat untuk transisi peradaban menuju tahap pengembangan yang baru. Saya bisa lihat kalau ada orang-orang di antara kita yang telah berkomitmen dan telah mendapatkan paten tertutup untuk energi otonom yang terdekonsentrasi. Artinya, kita bisa memencarkan mengakota menciptakan sarana transportasi baru di luar angkasa. Pembuatan kompleks produksi ini menurut saya sebagai seorang futuris tingkat lanjut adalah sebuah anakronisme, karena Anda harus membuat piring terbang, menghabiskan miliaran untuk pasir dan beton untuk cara lama. Intinya di sini komunitas kecil ini telah menunjukkan bahwa mungkin untuk mendirikan sebuah bangunan, tetapi bangunan semacam ini dalam skala planet bukanlah apa-apa, dan kita bertugas untuk menyatukan seluruh planet ini. Teknologi terobosan menurut para ilmuwan hanya dapat masuk ke dalam kehidupan kita untuk membawa kedamaian bagi semua orang.
dan para politisi dan pasukan pertahanan tidak akan pernah mengikuti algoritma ini. Hanya masyarakat sipil yang bebas yang bisa memahaminya dan bersatu dalam jaringan saraf sosial yang baru yang membangun komunikasi daring dengan satu sama lain. Dan proyek-proyek semacam itu berperan sebagai solusi pribadi dalam kerangka undang-undang saat ini. Momen sejarah, kompleks produksi yang sudah ada, penciptaan produksi, penyatuan, klaster pendidikan, sejarah dan budaya dan sebagainya. Karena ketika ada area dan ada atap, Anda bisa pergi ke arah mana saja dalam hukum saat ini. В рамках действующего законодательства, дорогие друзья. Только в рамках действующего законодательства. Silakan Anda ambil alih. Yaroslav, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai diskusi yang positif dan ramah dengan Anda. Anda bilang 5 tahun, tetapi saya sudah sedikit koreksi ya, yaitu kurang dari 5 tahun. Padahal pembangunan sudah berlangsung sejak kami mendapat izin konstruksi dan itu terjadi belum lama ini. Anda semua bisa ke channel Sovelmash dan melihat semua detailnya. Singkatnya, kita berada dalam sebuah koloni dengan administrasi kolonial. Dan gedung ini bisa saja dibangun 3 tahun yang lalu kalau bukan karena masalah birokrasi, pendaftaran paspor, sertifikasi, dan sebagainya, serta dugaan bantuan negara. Gedung-gedung macam ini harus bisa dibangun dalam waktu 6 bulan kalau kita mau jadi negara maju. Jadi saya kesal karena pembangunannya butuh waktu lama bukan karena Anda, tetapi karena sistem yang berlaku. Dan saya senang saya telah mendapat kesempatan untuk memberitahu banyak audiens tentang ini. Sekarang ada banyak sekali wakil rakyat, tetapi tidak ada satu wakil rakyat pun yang membahas energi gratis. Hanya Taliban yang telah mengumumkan bahwa mereka menghapus semua bunga hutan dan ngomong-ngomong mereka mengundang insinyur ke negara mereka. Saya telah bertanya pada para pengacara, kalau seorang insinyur dan peneliti Rusia menghubungi pemerintah Afghanistan, apakah ini akan dianggap sebagai pelanggaran atau tidak? Taliban adalah organisasi yang dilarang di Rusia. Mereka punya warna putih di bendera, yaitu warna Islam sejati. Dan menurut Andrei Tifatov, dunia sedang didorong ke dalam semacam fase senjata karena Taliban mungkin saja jadi berkonflik dengan pihak lain. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya kalau ada semacam dalang yang memanipulasi planet ini? Hanya dengan kebenaran dan keterbukaan. Untuk menghadapinya menggunakan peralatan, ruang, syuting, menggunakan kamera, semua yang apa adanya terjadi di sana. Kasus untuk ditampilkan ini untuk menggunakan cara transparan dan penyatuan karena Anda memerlukan peladen untuk menyimpan materi video. Dan Anda bisa melakukannya misalnya di pusat data sewaan atau di tanah Anda sendiri dengan saluran serat optik yang terhubung. Nah, saya juga ingin sedikit bercerita tentang misi Sovelmash. Umumnya, bangunan ini adalah produk pekerjaan. Ini bukan tujuan proyek. Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan proyek. Dan di perjalanan mencapai tujuan proyek tentu logis dalam konteks dunia modern untuk mendapatkan keuntungan melalui komersialisasi teknologi, memproduksi dan mengembangkan sesuatu untuk menghasilkan keuntungan. Namun, agar hal ini bisa terlaksana, kita harus ingat kalau ini Departemen Desain dan Teknologi Rekayasa sejak tahun 80-an tidak ada fasilitas semacam itu yang pernah dibuat. Dan ketika kami membuat proyek untuk gedung ini, itu bukan karena kami ingin melakukan sesuatu yang unik, tetapi karena ini perlu dilakukan untuk pembentukan sekolah, spesialis generasi muda tertentu, dan sebagainya. Dan ini dimungkinkan dengan menyatukan sejumlah besar orang. Meskipun dalam skala global jumlahnya masih sedikit, tetapi sekarang ratusan ribu orang telah terlibat dalam perkembangan proyek. Oleh karena itu, inilah awalnya dan ada banyak pekerjaan menanti di depan kita. Ini bukan hanya awal, tetapi seperti yang dikatakan Andrei Tifatov, ini suntikan semangat. Karena ini bisa terwujud hanya karena ada ratusan ribu orang yang bertindak
tidak, pertama-tama mereka memikirkannya, menganalisisnya, mengkritiknya, lalu mencari peluang, mengambil risiko, dan meyakininya. Присутствует в этом. Так что Terima kasih telah menjadi pelaksana proyek-proyek di mana saya cukup beruntung bisa mengabadikannya untuk sejarah umat manusia dan menunjukkan seperti apa proyek ini sebenarnya. Saya rasa video kami seharusnya sudah sampai pada kesimpulan logisnya karena kami harus merekam video yang berikutnya di mana kami akan memberitahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, teman-teman sekalian, hari ini tanggal 17 Agustus 2021 dan kami merekam pembangunan dalam kondisi seperti ini. Kami tiba di lokasi untuk pertama kalinya. Bapak Dmitry Alexandrovich memanggil kami bukan untuk menyombong, tetapi untuk merekam hasil sementara ini. Luar biasa. Ya, itu saja. Sekian, teman-teman yang terhormat, dan terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa yang terhormat. Silakan kunjungi channel Bapak Yaroslav, tonton video yang terus direkam ini. Sampai jumpa lagi. Tuliskan komentar Anda, bagikan pendapat Anda tentang format ini. Terima kasih.